Survivor Indonesia, malam ini saya berada di kampung sejarah atau sebuah gang yang berada di tengah kota Surabaya yang menyimpan sebuah peninggalan zaman klasik, yaitu sebuah sumur jobong masa Majapahit. Unik sekali di tengah-tengah kota metropolitan Surabaya, ternyata terdapat sebuah artefaktual dari masa sekira 1400 sampai 1600. Lokasinya berada di sebuah gang di Kampung Pandean di wilayah Kelurahan Peneleh, Surabaya. Malam ini saya ditemani teman-teman Begandring Surabaya, juga teman-teman para sejarawan dari Tuban, Lamongan, Gresik, Nganjuk, dan Tulungagung. Sengaja kami berkolaborasi untuk mengunjungi beberapa peninggalan sejarah klasik di tengah-tengah kota metropolitan Surabaya. Inilah beberapa artefaktual yang ditemukan di lokasi sumur jobong, berupa pecahan keramik, tembikar, juga fragmen tulang manusia dan tulang hewan. Uniknya tulang-tulang ini ketika diuji karbon oleh Universitas Airlangga Surabaya bekerja sama dengan Universitas Canberra Australia, membuktikan bahwa tulang-tulang ini berasal dari era 1400 sampai 1600-an. Artinya memang berasal dari zaman Majapahit. Iya, inilah sumur jobong era Majapahit yang berada di tengah-tengah sebuah gang di Kampung Peneleh, Surabaya. Ada fotonya saat temuan awal ada. Terus didatangkan ahlinya BPB, direspon sama waktu wali kotanya Bu Risma tahun 2018. Tanggal pira temuannya? Tanggal 31 Oktober, hari Rabu Wage, pukul 18.21 menit. Kok pada Pak kesana sih? 2018. Nah, ceritanya gimana waktu penemuan ini? Ya apa? Monggo Gus. Iya, ada yang jurusan sejarah Winsa gitu. Jadi awal penemuan sumur ini ya berawal dari pembuatan saluran drainase air, yang mana pada saat itu yang menggali di sini itu Pak Gandhi. Jadi Pak Gandhi menggali dengan kedalaman 1 meter sebelum ditemukannya bata-bata. Itu Pak Gandhi juga sudah menemukan ini tulang-tulang yang ada di area sini. Nah, setelah itu menemukan bata, patahan-patahan tebal itu yang tebalnya 8 cm, lebarnya 20 cm, ukuran patahnya itu ada yang 20 cm, ada yang 27 cm. Pokoknya kalau diukur itu sekitar 32 cm lebih lah patahnya itu. Nah, itu berjajar di atas sini. Nah, pada saat itu Pak Gandhi pegang skrop, ini skropnya bunyi cekak. Apa itu Pak Gandhi? Nggak tahu Mas. Ternyata bata-bata itu berjajar di atas sini. Terus kemudian terlihat bata yang kotak persegi ini, saya hentikan. Waktu itu saya berdiri di sini bersama mandor dari CV Joyo Wibowo yang bernama Pak Haris itu. Sini Pak Gandhi, jadi kepruk sih, delon, kaya aneh di bawah itu ada tetenger. Akhirnya Pak Gandhi nurut. Nah, di samping Pak Gandhi itu sudah ada linggis, cangkul, palu besar di samping-samping ini. Terus akhirnya sama Pak Gandhi itu dinaikkan bata itu dengan tangan.
Nah, setelah bata dinaikkan dengan tangan, baru terlihat bibir sumur ini. Bibir sumur ini seperti huruf C. Akhirnya dibulatkan menjadi bulatan seperti cincin. Nah, akhirnya di dalam sumur itu digali juga tanahnya, tanah liat itu ada ditemukan patahan-patahan bata-bata kecil juga, tulang-tulang hewan, terus ada guci, terus tembikar. Akhirnya kedalaman 20 cm, saya hentikan lagi, Pak Kandi tolong jangan dihancurkan, jangan dikepruk. Saya lapor ke Bu Farida, Bu RW waktu itu. Farida itu akhirnya Bu Farida ke sini difoto dikirim ke Pak Lurah. Setelah itu Pak Lurah menghentikan, Bu Farida tolong dihentikan pekerjaannya, besok pagi kita teliti. Nah akhirnya tanggal 1 November itu diteliti oleh Dinas Pemerintahan Kota, dari Kearsipan Kota, dari Kebudayaan, dari Dispar, dan juga ada dari tokoh sejarahnya juga. Setelah dilihat ini ternyata ini kok temuan ini kok zaman kuno, mungkin zaman Majapahit. Terus akhirnya serpian-serpian tulang yang ada di sini dikumpulkan semua, terus bata-batanya dikumpulkan. Nah, setelah itu besok pagi tanggal 2 itu memanggilkan dari PPJB Trawulan untuk mendiagnosis. Nah, dari hasil penelitian dari PPJB Trawulan, ternyata sumur Jobong ini banyak ditemukan di Trawulan dengan ukuran yang sama, dengan bahan yang sama. Ini bahannya dari tanah liat. Nah, itu bersap. Ini ada masih sementara diketahui ada 3 sap. Jadi seperti kayak roti cum-cum, semakin ke bawah semakin kecil. Akhirnya setelah dilakukan penelitian ini juga, saat itu juga dilakukan penelitian tulang-tulang manusia itu yang ada di area sini itu angka usia kematiannya itu tahun berapa. Itu yang meneliti dari Laboratorium Museum Etnografi Kajian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Radiokarbon Australia National University Canberra. Hasilnya itu ternyata tulang itu usia kematiannya itu di angka tahun 1430 sampai 1608 hasilnya. Dan setelah itu juga dilakukan tes DNA dengan warga asli sini. Yang warga 2 orang kalau nggak salah itu yang diambil air liurnya itu di tes DNA itu yang itu dari Laboratorium Human Genetik Universitas Airlangga yang melakukan itu. Dan dari tes DNA dengan air liur itu ternyata hasilnya itu 90% bahwa tulang dan air liur masih ada satu keturunan. Ada turunan. Salah satu yang diambil air liurnya itu adalah ayah saya. Nah, ini penduduk asli. Ini masih ini suku asli. Komunitas pelajaran Nganjuk. Ada Unsa, Mas Eko Jawan tadi yang pernah ngisi biologi dari Gresik. Ya, Mas Teguh Ragil ini pembuat aksara Jawa Tengah. Jadi gabungan tingkat-tingkat sejarah dari Nganjuk, Gresik, jadi Agung lah. Yang tadi janjian dengan saya di Cokotolo, terus saya datang ke sini. Terus Mas Luki, kan sumur Jobong, oh iya, satu pun kan juragannya ini. Wah, atau Santoso ini yang setiap hari kalau banjir hujan dan airnya masuk dia setia menguras, membersihkan. Kemarin ada retak itu, nah akhirnya air retak di situ, akhirnya kita bergandeng ngontak BPJB dan datang ke tambal. Karena kan kerja ini nggak sembarangan, harus ditangani orang-orang khusus yang kompeten. Kira-kira di Gresik pernah nggak Mas Eko ada temuan sumur yang seperti ini Mas? Kira-kira yang belum Mas Eko pernah belum ya? Ya dengan juga maksudnya. Nganjuk ada. Di daerah mana? Sudah di museum. Di museum. Oh Jobong. Ya, Jobong. Kok tahu? Oh iya sih. Iya. Ini dulu juga mau diangkat, mau dibawa ke museum, tapi sama Mas Puncar dihentikan, dibiarkan aja di sini. Karena rawan. Jadi biar ada nilai ceritanya di kampung ini. Ini Mas Puncar yang punya loji tadi. Ya, dia bukan ini Mas Topan juga bukan. Ya apa ceritanya itu? Ceritanya apa? Ikan. Nah, dengan teman-teman Jobong ini Mas Dindi, Mas Eko,
Maka sementara saya menghubungkannya dengan satu canggu yang nanti tidak pada desa disebut I Surabaya. Nah, ini kalau ditarik dari sana Mas Eko itu tidak ada 100 meter, sungai. Nah, ditarik garis ke sana juga sungai. Jadi kawasan ini diapit dua sungai. Kalau di Peta Lama, sungai yang timur itu namanya Revier Van Ampel, yang barat itu Revier Van Surabaya. Jadi Surabaya disebutkan dalam yang itu kan desa ya. Nah, dikira pradesa, desa bukan sungai. Yang saya duga lokasi desa Surabaya yang disebutkan dalam Majapahit Pecang itu antara kawasan sini ring ya, antara ini sampai Tugu Pahlawan. Kan kira itu lah kira-kira desa Surabaya yang disebutkan dalam proses Kang. Sementara saya hubungkan itu Mas Eko. Kasih Mas Eko sana. Itu sudah sungai Mas Eko. Sungai Surabaya kali Mas. Kali Pegirian ya. Kalau mau turun raup bisa turun sini. Makanya yang ada dibuat dua lubang ya. Ini lubang sumbernya, ini lubang tangga turun ke bawah. Ini diperma zamannya wali kota Bu Risma ya. Dan langsung ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah itu plakat cagar budayanya. Berdasarkan SK wali kota Surabaya. Iki tembus nanti. Segoro Kidul. Tapi cabang nggak jalan. Cabang. Sing kiri nang Segoro Kidul nek kanan nang Sumber Bangsan. Kalau soal ngekai. Sebelum Surabaya itu apa? Bungkul Ya. I Gesang, I Bukul, I Surabaya. Mua prakarani ngaditi rapat desa Astaran Anambang. Artinya Prabu Tangguh dikeluarkan 1280 saka. 1258 sah ya. 18. Yang berisi tentang desa banyak desa-desa termasuk desa Mas Eko ini disebutkan. I Madanten, I Mas Eko nang di desa ndi? Bunga. Iya, sampai dari wong melirang. Ngakune wong melirang. Ya, Melirang aku. Melirang. Lha sampeyan melirang ta? Aku bunga. Aku mau tuku kono tuku Gresik bunga kono rene. Lah iya. Aku melirang ya, Mas. Bunga nama kononya? Bongo. Batu sing ngomong ngono. Bongo. Oh, Mas Eko wis wawancarai warga kita. Candi, Mas. Dadi kuburan. Ya kan nang melirang lho. Desa jenenge candi. Kok desa? Kedaton. Daerah yang ditandai Kedaton. Daerah yang dinamakan candi. Apa nang gone ndukure apa? Ini satu-satunya gua itu. arkeologi klasik di Surabaya. Yang tertua. Nah, Itu ada sing pilihan tuh waktu kan boyongan. patung sing saiki digawa nang gone Trawulan. Ya, daerah Majapura. Nah, iku kan biyen aku nonton nang gone in situne. Tegalane ya. Loro. Iya. Mbok saiki situ nang ndi? Dan masih tak sing beberapa bulan lalu berganti ketika ekspor ke kompetisi Ampel, kita menemukan batu-batu yang kita duga candi. Jero ya sekitar 1 meteran ya. 1 meter. Ini ngampel ya. Di Ampel itu di depannya gedung itu dikatakan pembangunan gedung digali itu ada batu-batu andesit yang ada kunci-kunciannya. Ini saya andesit. Jadi saya duga bagian dari fragmen dari candi di kawasan Ampel.